Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Hayati dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis resiko usaha mengenai cireng isi. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nur Hayati. Oke, saya Nur Hayati. Di sini saya akan ngejelasin beberapa resiko bisnis ketika kita membuka usaha cireng isi. Yang pertama itu ada resiko murni. Jadi kalau misalkan cireng isi ini dia memang disajikan dengan cara digoreng dan tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Karena kalau misalkan makan makanan digoreng itu memang makanan yang gak sehat dan tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Yang kedua itu ada resiko spekulatif. Jadi kalau resiko ini dia berpengaruhi untung atau rugi ketika kita membuka yang namanya usaha cireng isi. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan cireng isi ini itu harga bakunya itu bahan bakunya itu harganya itu bisa berubah-berubah. Kalau misalkan harga bahan bakunya itu turun, kemungkinan kita dapat untungnya itu banyak. Tapi kalau misalkan bahan bakunya itu melonjak naik, kemungkinan itu kita dapat untungnya sedikit. Bahkan nanti bisa harga cireng isi tersebut menjadi mahal. Saya Risa Sugiyarti. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi telah dijelaskan oleh Nur Hayati. Untuk materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang resiko-resiko pengolahan usaha. Untuk yang pertama yaitu resiko produksi. Jadi dalam bahan baku cireng isi ini sebenarnya tidak mudah basi ataupun rusak. Namun ketika cireng isi ini sudah menjadi adonan, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua yaitu resiko pemasaran. Jadi, kurangnya menguasai teknik pemasaran atau kurangnya referensi bacaan ini kurang tepat untuk menjalankan usaha ini. Setelah resiko produksi, resiko pemasaran ada juga resiko sumber daya manusia. Jadi, sifat dari para pekerja ini menentukan keberhasilan dari pengolahan sebuah bisnis. Ketika para pekerja malas, tidak jujur, atau tidak bertanggung jawab, ini akan mempengaruhi proses produksi atau penjualan cireng isi ini. Kemudian ada risiko finansial. Risiko finansial ini dari usaha cireng isi ini adalah ketidakpastian pemasukan atau hasil penjualan setiap tahunnya. Mungkin tahun depan akan naik ataupun turun. Jadi seorang pengusaha itu harus siap mempersiapkan diri ketika bahan baku naik atau penjualan sedang tidak bagus, bagaimana caranya dia harus tetap menjalankan usaha tersebut. Kemudian ada risiko teknologi. Untuk usaha cireng isi ini tidak ada risiko teknologi karena dalam usaha cireng isi ini hanya menggunakan tenaga manusia. Oke, untuk yang terakhir yaitu risiko permintaan pasar. Jadi tidak ada jaminan bahwa permintaan pasar terhadap cireng isi ini akan stabil sampai tahun berikutnya. Oleh karena itu, pengusaha harus selalu memantau peluang dan inovasi yang perlu dilakukan untuk kemajuan usahanya. Sebagai seorang pengusaha, tentunya kita pengen mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau misalkan seorang pengusaha cireng isi ini, keuntungan kayak gimana yang pengen didapat? Yang pastinya keuntungan yang besar. Jadi kalau misalkan usaha cireng isi ini, dia itu berani mengambil resiko dan berani mencari berbagai macam inovasi untuk usaha cireng isi tersebut. Nah, terus kalau misalkan dalam keadaan kepepet nih, kayak gimana keadaan kepepetnya? Contoh, misalkan kita udah produksi cireng isinya nih banyak, nah tapi yang kejual cuma sedikit. Nah, mau nggak mau kita ini ngejual cireng isi ini dengan harga yang murah. Nah, itu beberapa keuntungan dan kalau misalkan kita lagi kepepet. Nah, terus kalau dari segi kerugian itu ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau kerugian langsung itu contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan kayak alat-alat untuk produksi cireng isinya ini rusak. Kayak gimana contohnya? Misalkan kompornya rusak. Jadi kalau misalkan kompornya rusak ini, otomatis kita kan nggak bisa memproduksi cireng isi ini. Dan dalam untuk mengganti kompor tersebut, kita juga membutuhkan waktu. Jadi ini salah satu kerugian yang langsung. Nah, kalau yang nggak langsung kayak gimana? Kalau yang secara tidak langsung, jadi kalau misalkan cireng isi tersebut, ya cireng isi ini tuh dia rasanya itu bisa berubah. Berubahnya kapan? Itu biasanya itu kalau misalkan udah lewat dari 2 hari. Jadi kalau misalkan cireng ini udah lewat dari batas yang udah ditentukan, ya pasti rasanya itu udah nggak enak lagi.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi-solusi mengenai resiko usaha dalam cireng isi. Solusi yang pertama adalah risiko produksi. Nah, solusinya yaitu memberikan label expired pada kemasan agar pembeli tuh mengetahui cireng expirednya itu kapan. Jadi si pembeli itu tahu kalau misalnya makanan itu wajib dikonsumsinya itu berapa hari. Nah, untuk yang selanjutnya resiko pemasaran. Solusinya adalah menurut pendapat kami, cara pemasaran produk yang kami buat akan kami pasarkan secara personal, yaitu memasarkan secara langsung tanpa menggunakan influencer. Agar produk yang kami buat bisa dikenal oleh masyarakat atau pembeli, bukan karena si pembeli itu ini nih makanan yang dijual atau dipasarkan sama si ini misalkan. Nah, kelompok kami itu gak mau. Jadi produk yang kami buat itu harus dipasarkan oleh kami sendiri, biar masyarakat itu tahu kalau misalkan produk yang kami buat juga dipasarkan oleh pemiliknya langsung. Resiko dari SDM. Solusinya adalah mengontrol pekerja dengan cara memasang CCTV, karena itu sangat efektif untuk di era yang sangat milenial ini. Resiko finansial. Solusinya adalah menargetkan penjualan di setiap bulannya. Nah, untuk selanjutnya, resiko dari permintaan pasar. Solusinya adalah meningkatkan atau mencari inovasi baru agar pembeli selalu tertarik dengan cireng isi yang kami produksi dengan rasa dan varian berbeda yang kami tawarkan. Kesimpulannya adalah, jadi setiap usaha itu pasti ada pasang surutnya. Di mana ada susah, pasti ada senang. Di mana pasti ada masalah, di situ juga pasti ada solusinya. Yang penting itu tergantung kepada diri kita sendiri sebagai pendiri atau pengusaha yang akan mendirikan usaha yang kita buat sebelumnya. Sebagai seorang yang mendirikan usaha, kita itu harus bisa menerima berbagai macam resiko yang bakal kita hadapin ketika kita melakukan usaha. Selain itu, sebagai pengusaha, kita juga harus banyak berinovasi supaya gimana nanti usaha kita tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sekian analisa cireng isi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari analisa yang telah kami sampaikan, karena kita juga masih dalam tahap belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.